Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada hari ini, karena anugerah Tuhan yang menopang kami. Apapun yang terjadi di hadapan kami, apapun masalah yang hari-hari ini kami hadapi, kami mau buat keputusan, kami mau selalu mengikut Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami berasal daripada-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menyatukan hati kami, untuk berdoa, bersatu hati, untuk bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru, buat perkenanan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur karena dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja kami ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, kami mau buka hati kami mau menyendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman. Roh Kudus urapi kami, sehingga setiap kami yang beribadah pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Karena tanpa Yesus, di luar Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Di luar Yesus kita binasa. Kita diselamatkan oleh anugerahnya, kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Itu sebabnya sebagaimana kata pujian tadi, kita juga mau melakukannya. Mengikuti Yesus, itulah keputusan saya. Mengiring Yesus, itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin saudara. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk ambil Alkitab di rumah kita masing-masing. Persiapkan segala sesuatunya sehingga pagi hari ini kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita masih ada dalam pembahasan dasar sukacita yang ke-9. Kita sudah melalui 8 poin dasar sukacita kita. Sudah 8 saudara. Sudah 8. Jadi kalau sampai gak buat keputusan untuk bersukacita, keterlaluan. Iya kan? Ya kita udah punya dasarnya. Kita udah punya dasarnya. Kenapa saya harus bersuka cita? Dasarnya banyak. Yang pertama, dosa-dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, karena firman Tuhan iya dan amin dan pasti tergenapi. Yang ketiga, karena Tuhan menyertai kita. Yang keempat, karena hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang kelima, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan. Yang keenam, karena kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Yang ketujuh, karena iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kemarin kita belajar yang ke-8, karena nama kita terdaftar di surga. Saya pikir itu dahsyat luar biasa. Sehingga itu menjadi dasar sukacita kita. Apapun yang terjadi, apapun yang manusia reka-rekakan dalam kehidupan saya tetap mau memutuskan untuk selalu bersukacita. Karena dasar-dasar ini udah terlalu dahsyat luar biasa. Kalau sampai kita tidak bersukacita, kita yang rugi. Ya, sekarang kita masuk dalam poin yang ke-9. Apa dasar sukacita kita yang ke-9? Dasar sukacita kita yang 9 adalah karena kita sudah menerima pengurapan. Pengurapan yang diberikan kepada Yesus Kristus tatkala kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak sembarangan, pengurapan itu gak semua orang mendapatkan. Di dalam perjanjian lama hanya 3 saudara: imam, raja, dan nabi yang akan bertugas, yang akan mengerjakan tugasnya. Maka dia harus diurapi. Tetapi sekarang tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengurapan itu, karena Kristus artinya adalah yang diurapi, maka pengurapan itu ada atas saudara dan saya. Wah, itu dahsyat saudara. Itu dahsyat. Sehingga kita mengerti kemanapun kita pergi melangkah, saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang diurapi Tuhan, maka kita akan menjaga hidup kita.
Kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang yang diurapi Tuhan, kita nggak sembarangan ngomong, ngeluarin kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang memaki orang. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang diurapi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diurapi. Amin. Amin, saudara. Inilah yang menjadi dasar sukacita kita. Tuhan mengurapi saya. Oh, haleluya. Apa maksudnya ya engkau diurapi? Nanti kita akan belajar bersama-sama, karena ini penting buat setiap kita, sehingga akhirnya kita menyadari kalau kita adalah orang-orang yang diurapi, bahwa saya harus berbuat apa, saya harus bertindak seperti apa, berarti saya mesti kerjakan apa. Karena pengurapan itu diberikan kepada setiap mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba perhatikan, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 21. Apa firman Tuhan katakan di sana? Tetapi kamu, siapa kamu, saudara dan saya, telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Lihat. Kita telah beroleh pengurapan dari siapa? Dari Yang Kudus. Kristus mengurapi setiap kita, sehingga dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Inilah kebenarannya, bahwa saudara dan saya menerima pengurapan dari Yang Kudus. Amin. Itulah real, itulah kenyataannya, itulah kebenarannya yang harus kita terima. Kalau orang yang diurapi, dia nggak boleh sembarangan menjalankan hidupnya. Kalau orang yang diurapi, dia harus mengerti bahwa hidup saya disertai, dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Oh, dahsyat, saudara. Dahsyat. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, lihat, di dalam diri saudara dan saya tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nyanyinya besar. Jadi jelas kita telah menerima pengurapan dari Kristus. Pengurapan itulah yang membuat kita kuat menghadapi pergumulan. Pengurapan itulah yang membuat kita mampu menghadapi kenyataan-kenyataan yang kita lihat karena pengurapan itu. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Oh, dahsyat. Dahsyat, saudara. Nah, saya pelajari begini. Apa maksudnya pengurapan? Ada beberapa poin yang saya pelajari, yang saya akan bagikan buat saudara. Apa maksudnya pengurapan? Saya pelajari yang pertama, pengurapan itu apa? Pengurapan itu berarti kita disertai Tuhan. Pengurapan itu berarti penyertaan Tuhan. Nabi, raja, maupun imam ketika akan ditugaskan, maka Tuhan menyuruh diurapi. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa inilah yang aku utus, inilah yang akan aku sertai. Amin, saudara. Jadi pengurapan berarti itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai orang-orang yang diurapinya. Mazmur 20 ayat 7 bilang apa? Mazmur 20 ayat 7 bilang begini. Sekarang aku tahu, Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberi kemenangan. Oh, haleluya. Apapun badai hidupmu, apapun masalahmu, siapapun orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, Tuhan memberikan kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Oh, haleluya. Ini yang saya bilang, diurapi berarti disertai oleh Tuhan. Amin. Kalau seseorang mengerti bahwa dirinya diurapi tatkala dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saat itu diputuskan dia disertai oleh Tuhan karena pengurapannya tetap ada atas. Sekarang aku tahu
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi jelas, orang yang diurapi gak usah takut menghadapi masalah, gak usah takut difitnah, gak usah takut mengalami kerugian. Kenapa? Tetap kemenangan ada dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan yang membelamu, karena Tuhan yang menyertaimu, karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya diurapi Tuhan. Karena kita diurapi Tuhan, maka Tuhan menyertai kita, mengaruniakan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Jadi gak usah stres kalau engkau ditipu. Gak usah stres, engkau tetap mengalami kemenangan. Gak usah takut engkau merasa dirugikan. Tuhan akan gantikan, bahkan akan berlipat kali ganda. Kenapa? Karena kita gak melakukan yang jahat. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Kita tahu kebenaran, itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Bagian pembelaan datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datang dari Tuhan. Amin. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri, Alkitab katakan, aku akan menjawabnya dari sorgaku yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kananku. Haleluya. Jadi hari ini kita mengerti kita adalah orang yang diurapi, berarti kita disertai oleh Tuhan. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan buat orang-orang yang diurapinya. Apa maksudnya pengurapan? Yang kedua, saya pelajari pengurapan. Pertama, berarti Tuhan sertai kita, Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, berarti kita disertai oleh Tuhan. Yang kedua, apa maksudnya pengurapan? Diurapi berarti dikuduskan, dikhususkan. Kita dipisahkan. Kita mesti ingat, bukan berarti kita hidup secara eksklusif, menyendiri. No, justru karena kita dipisahkan, kita dikhususkan, kita dikuduskan, maka kita mesti menjadi berkat. Makanya ingat, Yesus bilang kan, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Berarti apa? Jangan jadi sama dengan dunia ini. Dunia kehilangan rasa, dunia sudah menjadi tawar, sudah menjadi hambar. Dunia tinggal dalam kegelapan karena seluruh dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Alkitab katakan, kita diutus menjadi terang, kita diutus menjadi garam. Hendaklah engkau menjadi terang. Karena itu Tuhan khususkan kita, Tuhan pisahkan kita dari antara serigala, dari antara ilalang-ilalang. Kita dikhususkan sebab engkau adalah domba, sebab engkau adalah gandum. Tuhan pisahkan. Amin. Makanya coba saudara lihat ya, ketika Tuhan menguduskan, memisahkan dan mengkhususkan imam, raja dan nabi ini, Keluaran 30 ayat 30. Tuhan bilang begini saudara, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Imam diurapi, dikhususkan oleh Tuhan. Berarti saudara dan saya, kita mesti mengerti, kita ini orang-orang yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita kemarin udah belajar, salah satu poin untuk kita bersuka cita adalah karena kita dipakai oleh Tuhan. Karena kita dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan persiapkan kita. Karena Tuhan memakai kita, maka Tuhan khususkan kita supaya kita berbeda. Iya kan, contohnya aja begini. Ketika ada orang memutuskan untuk menjadi tentara, ada orang memutuskan untuk menjadi polisi, maka dia dikhususkan, dibedakan dengan orang-orang sipil. Iya kan? Sehingga dilatih, ditempa lebih daripada orang-orang sipil biasa. Sama kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita dikhususkan, dipersiapkan, ditempa untuk menjadi lebih kuat. Makanya mungkin sebagian orang pernah bilang kan, saya kok putusin untuk ikut Yesus tapi hidup saya kayak tambah berat ya, hidup kayak saya tambah banyak masalah, tambah banyak pergumulan. Mungkin saudara pernah merasakan itu karena kita sedang dikhususkan. Jadi ketika engkau tidak mengalami sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang biasa yang tidak dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan secara khusus, jangan stres, jangan komplain. Kenapa? Karena kita mengerti, kita ini dikhususkan, kita ini dipilih, kita dikuduskan, dipersiapkan. Amin.
Sehingga akhirnya kalau ada masalah lebih besar, kalau ada pergumulan lebih dahsyat, kalau ada tantangan-tantangan lebih dewasa, akhirnya yang kita lebih kuat, yang kita hadapi, kita harus tahu, oh iya ya, saya sedang dikhususkan. Saya sedang masuk dalam pengajaran Tuhan. Saya sedang masuk dalam pendidikan keilahian. Oh, saudara. Ya, imam dikuduskan, imam dikhususkan untuk diurapi. 1 Samuel 15 ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Jadi imam diurapi, raja ketika akan diangkat, dia dikhususkan dari orang-orang biasa untuk diurapi. Bahkan Nabi juga dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi baik nabi maupun raja maupun imam itu dikhususkan pada zaman perjanjian lama, dikuduskan dengan diurapi. Jadi orang yang menerima pengurapan bukan orang sembarangan, saudara. Bukan orang sembarangan. Dan sekarang tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga pengurapan itu ada atas hidupmu. Putuskan untuk tidak hidup sembarangan, karena engkau harus mengerti, kita adalah orang-orang yang diurapi. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi, berarti kita dikhususkan, berarti kita dikuduskan. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi, kita nggak boleh bertindak aneh, bertindak semena-mena, bertindak sama seperti orang-orang dunia. Karena kita dikhususkan, kita disiapkan, dikuduskan untuk suatu pekerjaan yang mulia. Lihat sih, imam raja nabi dikhususkan oleh Tuhan. Imam raja nabi dikuduskan oleh Tuhan dengan pengurapan, supaya dia mengemban tugas yang akan Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Dalam perjanjian baru kita pun punya tugas. Tuhan mengkhususkan kita, Tuhan mengkuduskan kita, dan kita diurapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengemban tugas. Apa tugas kita? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita. Oh, tapi pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta, saya cuma pekerja sekuler. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berkarya, dimanapun saudara bekerja, jadikan itu mimbarmu untuk menginjil, untuk membawa damai sejahtera, untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Bukan kabar yang menakutkan, bukan kabar yang menggentarkan, bukan kabar yang menggosip. Haleluya. Amin. Dari pengurapan itu kita menerima kuasa bahwa kita dikhususkan, bahwa kita dikuduskan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah dikuduskan, saya sudah dikhususkan oleh Tuhan. Dipisahkan. Karena itu janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini, Rasul Paulus bilang. Tapi hendaklah engkau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Ya, jadi yang pertama, pengurapan berarti apa? Penyertaan Tuhan. Tuhan sertai kita. Orang yang diurapi akan diberikan kemenangan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, apa maksud pengurapan Tuhan? Pengurapan Tuhan berarti kita dikuduskan, kita dikhususkan, kita dipisahkan. Untuk apa? Dipersiapkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Diutus. Yesus selalu bilang, sama seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, seperti itulah aku mengutus engkau di tengah-tengah muka bumi ini. Yesus mengutus setiap kita. Karena itu kita perlu pengurapan. Karena kita diurapi, kita mesti sadar, oh ya, saya diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mengutus saya, maka saya akan dipersiapkan, saya akan dikhususkan, saya akan masuk dalam sekolah pendidikan kehidupan. Dan yang ketiga, apa maksudnya pengurapan itu? Pengurapan berarti kita dipakai oleh Tuhan. Lihat saudara, dalam Lukas 4 ayat 18 dan ayat 19. Kita mesti mengerti akan hal ini. Alkitab bilang begini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Lihat, berarti orang yang memiliki roh Kristus, orang yang memiliki roh Allah, berarti engkau terima pengurapan.
Roh Allah ada padaku, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Dasarnya jelas, siapa yang bisa memiliki roh Allah? Siapa yang memiliki roh Allah? Hanya orang-orang yang bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang punya roh Tuhan. Dialah yang punya Roh Kudus. Dasarnya itu. Berarti kalau engkau mengakui selama ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, maka engkau punya pengurapan. Yesus bilang, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Jadi kalau Tuhan udah mengurapi seseorang, bukan iseng-iseng berhadiah. Ya udahlah, saya iseng-iseng lah ngurapin si Glenn lah. Enggak, ada tugas. Makanya kita dikhususkan untuk dipakai oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan mau memakai setiap kita, maka Tuhan mengurapi kita. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk, tugasnya ini saudara, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika kita menerima pengurapan, pada saat kita menerima Kristus, maka Roh Kudus ada dalam hidupmu. Saat itu engkau menerima pengurapan, engkau dikhususkan, engkau disiapkan. Untuk apa? Untuk dipakai. Makanya orang kalau akan dipakai Tuhan, hidupnya gak bisa sembarangan, saudara. Betul, Tuhan selalu kasih kesempatan. Dengar baik, Tuhan selalu kasih kesempatan kedua buat setiap anak-anak Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jangan hidup jatuh bangun. Karena apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Jangan hidup jatuh bangun dalam dosa. Kalau engkau tahu hidupmu akan diurapi oleh Tuhan, kalau engkau tahu hidupmu akan dipakai oleh Tuhan, prepare. Betul, kita gak mampu dengan kekuatan kita. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang memampukan kita. Kesanggupan itu pekerjaan Tuhan, Alkitab bilang. Karena itu kita minta, Tuhan saya rindu dipakai oleh Tuhan, perlengkapi saya. Tuhan saya rindu dipakai lebih, Tuhan lebih lagi, pakai saya, khususkan saya, perlengkapi, persiapkan saya. Jadi yang keempat, kita mengerti bahwa pengurapan berarti dipakai oleh Tuhan. Yang pertama dikhususkan, dikuduskan, lalu disertai oleh Tuhan, karena untuk siap dipakai oleh Tuhan. Ingat ya, jadi pengurapan saudara menerima pengurapan dari Tuhan untuk Tuhan mau pakai saudara. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ketik komentar, aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Ketik dalam komentar, aku mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa hidup kita ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Bukan mengerjakan apa ego kita. Ego kita banyak, keinginan kita banyak, kedagingan yang menguasai kita. Kalau kita ingin ego kita terpuaskan, maka kita sedang melayani ego kita, kita sedang melayani diri kita. Tapi hari ini kita mau memutuskan bahwa saya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Yes. Saya berdoa buat setiap anak Tuhan yang memberikan hati, memberikan hidupnya pagi hari ini kepada Tuhan, biar engkau dipakai oleh Tuhan secara khusus di masa-masa pandemik ini. Mungkin kau berkata, saya mau dipakai Tuhan gimana pendeta? Saya nggak sekolah teologi ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus nggak ada yang sekolah teologi ya. Paulus, yes. Tapi murid-murid Yesus semua kebanyakan pelayan, nelayan, sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan soal bisa atau tidaknya kita. Bukan soal hebat atau tidaknya kita, tapi mau nggak? Kalau kita mau, Tuhan akan persiapkan. Kalau kita mau, Tuhan akan lengkapi. Amin. Jadi yang ketiga saya pelajari, ketika kita diurapi oleh Tuhan, maka kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Jadi dimanapun saudara berada, engkau yang berbisnis, engkau pengusaha, engkau seorang dokter, engkau seorang polisi, engkau seorang tentara, engkau seorang ibu rumah tangga,
Engkau seorang pekerja, apapun yang kau kerjakan, apapun yang engkau lakukan dalam keseharianmu, Alkitab jelas katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Berarti kita adalah hamba. Kita siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, apa maksudnya pengurapan? Pengurapan berarti kita adalah milik kepunyaannya. Dikhususkan, dikuduskan, dipersiapkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan dinyatakan, dimateraikan sebagai milik kepunyaannya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. 2 Korintus pasal pertama ayat 21 dan 22. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Sebab Yesus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah apa? Adalah Allah yang telah mengurapi. Lihat, Dia mengurapi kita untuk apa? Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 22 bilang begini, Dia mengurapi, Dia memateraikan tanda miliknya. Jadi pengurapan berarti bicara tentang engkau sebagai miliknya, yang hidup di bawah naungannya, yang hidup dalam otoritasnya. Kita milik kepunyaan Tuhan. Makanya Alkitab katakan, engkau adalah biji matanya. Siapa yang berani ngorek biji mata Tuhan? Saudara ada yang pegang-pegang biji mata saudara, saudara apa tangkis begini gitu kan? Sama-sama bilang sama saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Wow. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Dia memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Lihat saudara. Jadi ketika kita dimateraikan dengan pengurapannya, kita menjadi milik kepunyaannya, maka diberikannya Roh Kudus sebagai tanda, sebagai jaminan untuk menerima apa yang dijanjikan. Oh, haleluya. Dahsyat. Hari ini kita mengerti siapa kita. Kita bukan orang sembarangan. Mungkin engkau tidak ada punya dipandang, engkau tidak dipandang oleh orang-orang di sekelilingmu, is okay. Karena dunia hanya memandang orang-orang yang memiliki segala sesuatu. Dunia hanya memandang orang-orang yang memiliki apapun yang melebihi orang-orang dunia. Tapi kalau kita mengerti, kita hidup di bawah pemandangan Tuhan, kita mengerti siapa diri kita. Ini yang saya bilang, gambar diri yang benar. Harga diri kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh apa perlakuan orang kepada kita. Harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain ucapkan kepada kita tentang kita. Tapi harga diri kita berdasarkan apa yang Yesus lakukan kepada kita. Harga diri kita ditentukan oleh apa perkataan Tuhan Yesus kepada pribadi kita. Apa itu? Engkau berharga, engkau mulia, engkau biji mataku, engkau terukir di telapak tanganku. Haleluya. Amin saudara. Ya. Jadi kita mengerti kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dengan dimateraikan kita menjadi tanda miliknya, kita diurapi. Jadi saudara bukan orang sembarangan, Pak. Saudara orang yang diurapi. Saudara milik Kristus. Jangan takut hadapi apapun. Hadapi. Karena Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Amin. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau saya sudah mengerti bahwa saya diurapi, apa yang harus saya lakukan pendeta? Yang pertama, engkau punya tugas. Iya kan? Karena ketika engkau diurapi, berarti Tuhan mengkhususkan engkau, menguduskan engkau, mempersiapkan. Untuk apa? Untuk pekerjaan di muka bumi. Apa tugas kita? Jadikan semua bangsa murid. Bawa kabar damai sejahtera, bawa kabar sukacita. Makanya selalu bilang kan, baik melalui program Bible and Coffee saya maupun program-program doa pagi ini, saya selalu bilang, bagikan apa yang memberkati engkau, bagikan iman kepercayaanmu kepada orang-orang yang ada di sosial media. Engkau tidak kemana-mana, nggak usah. Tapi kita punya handphone, kita punya gadget, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa bagikan. Jangan penuhi sosial media kita dengan makian, dengan
berita-berita yang menakutkan. Penuhi sosial media kita dengan kasih Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan di dalam. Sehingga orang yang ngebuka sosial media kita, dia merasa diberkati. Itulah yang saya bilang, saat ini berbeda. Saat ini berbeda. Dulu kita menginjil mungkin bisa keliling-keliling, mesti jalan apa segala macam. Tapi sekarang kau bisa pakai sosial mediamu untuk menginjil. Dan sudah banyak aplikasi yang ada untuk memberitakan kabar baik. Pendeta gimana ya? Saya takut dianggap sok rohani, pendeta, saya juga belum sempurna. Karena itu belajar, ketika engkau membagikan, engkau diberkati. Sehingga engkau akhirnya semakin hari semakin disempurnakan. Bukan berarti karena kita nggak sempurna lalu kita nggak mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau gitu kita nggak akan pernah mengerjakan, karena kita nggak pernah sempurna. Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua baru kita sempurna. Jangan tunggu sempurna baru engkau melayani Tuhan. Jangan tunggu sempurna baru engkau membagikan hal-hal yang memberkati orang di sosial mediamu. Karena takut sindiran, karena takut dikatain sok rohani. Come on. Kita hidup bukan karena apa kata orang kok. Kita hidup yang menilai kita Tuhan Yesus kok. Selama kita berjalan dalam kebenaran, kita kerjakan apapun harga yang harus kita bayar. Amin. Jadi ingat, ketika kita sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi, maka ingatlah engkau punya tugas. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya misi, saya punya tugas. Tugas kita membawa kabar damai sejahtera. Tugas kita membawa kabar baik, bahwa masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Ajak banyak orang. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita bukan untuk kita lagi. Bagian kita Tuhan pelihara kita, bagian kita Tuhan bela kita. Tapi kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena kita udah dikuduskan, bos. Kita udah dikhususkan. Kita udah diurapi untuk pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pengurapan itu bukan soal sembarangan, saudara. Pengurapan bukan sembarangan. Tuhan melihat kita, Tuhan mau mengurapi kita, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Dan jangan takut, kalau jaminannya sebagai milik kepunyaannya, maka apa yang Yesus bilang jelaskan dan sampaikan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, itu akan terjadi. Haleluya. Amin. Mari orang-orang yang diurapi Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami mengerti hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang diurapi. Tatkala kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkaulah yang mengurapi kami. Karena kami adalah orang-orang yang diurapi, maka kami dipersiapkan oleh Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang diurapi, maka kami disertai oleh Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang diurapi, maka kami dikuduskan, dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan karena kami adalah orang-orang yang diurapi, maka kami siap dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan yang pagi hari bersama-sama ini dengan berdoa, bersekutu di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan tetapkan langkah mereka, Tuhan ingatkan bahwa kepada kami pengurapan itu telah kami terima. Sebab itu kami mau mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Sebagai orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, kami percaya kami disertai, kami ditolong Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan mengurapi kami, maka kami harus mengerjakan apa yang menjadi tugas kami. Bapa, hamba berdoa, taruh hati yang terus mau memberitakan firman-Mu, taruh hati yang terus mau membawa damai, taruh hati yang terus mau menjadi saksi Tuhan di hati setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima hati yang baru. Kami terima hati yang baru, hati yang mau bersaksi, hati yang membagikan kabar baik, hati yang mau menguatkan orang-orang yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga membawa setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami mengerti pergumulan kami adalah milik Tuhan. Kami mengerti masalah kami adalah milik Tuhan. Karena itu kami tidak mau mengkhawatirkannya.
Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab kami pegang janji Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup. Hidup kami milik Tuhan. Karena ketika Tuhan mengurapi kami, tanda kami adalah menjadi milik Tuhan. Karena itu apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli hari-hari ini, kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan ini yang kami percaya. Tuhan menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Di dalam nama Yesus. Bapa, Hamba menyerahkan setiap pergumulan doa dari umat Tuhan. Daripada mereka ada yang berdoa untuk kesehatan, untuk kesembuhan mereka dari segala kelemahan tubuh. Bahkan mereka secara khusus yang sedang terpapar hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Baik mereka mungkin yang sedang terpapar, mereka berdoa bersama-sama pagi hari ini, maupun mereka sedang mendoakan keluarganya, orang-orang yang mereka kasihi, sanak saudara, famili, bahkan teman-teman mereka. Bapa, kami persatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa sudah diberikan kepada kami, sebab kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, maka Tuhan yang memakai hidup kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kami perkatakan oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan oleh kuasa bilur darah Yesus. Dalam nama Yesus kami terima. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan mereka yang memiliki keluarga yang sedang sakit juga Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa bagi mereka lawatan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Mereka berdoa buat suami mereka, mereka berdoa buat istri mereka yang kalau hari-hari ini rumah tangga mereka sedang ada dalam goncangan. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu katakan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Apapun cara manusia memisahkannya, kami tetap doakan di dalam nama Yesus. Rumah tangga anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, tetap Tuhan Yesus pegang, tetap Tuhan Yesus jaga. Karena semua dalam campur tangan dan kendali Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sehingga suami-suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-anak mereka, bahkan istri-istri yang pergi meninggalkan suami dan anak-anak mereka, dijamah dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah mereka, sehingga mereka mengerti kuasa Tuhan. Mereka melihat bahwa ini tindakan yang salah. Sadarkan mereka Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap perekonomian anak-anak Tuhan. Betul hari-hari ini sedang ada pandemik, hari-hari ini sedang ada PPKM darurat di daerah-daerah tertentu. Karena itu kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa sehingga setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun dalam kami mengiring Tuhan, karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami, sehingga kami percaya pandemik ini, PPKM darurat sekalipun tidak dapat menghalangi berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang terilit utang piutang oleh karena satu dan lain hal. Bapa, hamba berdoa Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus tolong mereka, sehingga dengan cara-cara Tuhan yang ajaib mereka bisa melunasi setiap utang-utang yang ada. Beri hikmat ya Roh Kudus bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati setiap usaha mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap bisnis mereka, dagang mereka, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka di tempat di mana mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Perusahaan-perusahaan anak-anak Tuhan di mana mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang setiap pagi ikut berdoa, yang setiap pagi memberikan hidupnya untuk datang kepada Tuhan, untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda ini, mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, mereka yang sedang mencari pasangan hidup hari-hari ini, bahkan mereka yang mendoakan masa depan mereka. Di dalam nama Yesus kami pegang firman-Mu Tuhan. Sungguh masa depan itu ada. Sungguh hari depan itu adalah hari depan yang penuh harapan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan, bagi mereka hidup yang mengandalkan Tuhan. Sungguh akan datang hari depan yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang baik yang berasal dari Bapa, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang muda ini.
Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk Allah. Jauhkan mereka dari rancangan orang jahat. Tapi bawa mereka masuk dalam komunitas yang takut akan Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh. Sehingga generasi-generasi orang-orang muda atas bangsa kami ada generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus. Ada orang-orang yang sedang lemah imannya hari-hari ini. Hamba berdoa bagi mereka ya Roh Kudus. Engkau teguhkan mereka, Engkau kuatkan mereka, sehingga mereka tatkala berhadap-hadapan dengan Tuhan, tatkala mereka beribadah kepada Tuhan, mereka diteguhkan iman mereka. Tidak ada lagi roh ketakutan, kekhawatiran, kegentaran dalam hati hidup mereka, karena Roh Kudus hadir menciptakan suasana yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi hidup yang bermanfaat, hidup mereka menjadi berkat, hidup mereka maju di dalam nama Yesus. Iman mereka bertumbuh. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang mendoakan agar memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus tolong. Tuhan memberkati suami yang ada, Tuhan memberkati istri yang ada, sehingga keduanya boleh memiliki reproduksi yang sehat. Tuhan memberkati, Tuhan anugerahkan atas mereka dalam rumah tangga mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang menghalangi mereka untuk mereka tidak dapat memiliki keturunan, di dalam nama Yesus, jika bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus memegang kendali atas rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa, meletakkan jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk mereka mengalami pertobatan. Mungkin mereka suami kami yang belum bertobat, mungkin mereka istri kami yang belum bertobat, mungkin mereka kakak, ipar, saudara, menantu, mertua yang belum bertobat, om, tante, teman-teman kami. Kami sebutkan nama mereka di altar kudus Tuhan pagi hari ini. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat, karena kami percaya betul kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami bersaksi, kami menginjil, kami membawa berita kabar baik. Tapi kami mengerti hanya Roh Kudus yang mampu menjamah hati mereka. Karena itu kami mau menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus jamah. Izinkan kami mendengar kabar bahwa mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang telah pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pasangan hidup, kami juga doa di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Allah turun atas mereka. Mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, bahkan mereka kembali datang kepada Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kami berdoa ya Bapa, bahkan buat orang-orang yang mungkin belum pernah mengenal Tuhan, keluarga kami, saudara kami, siapapun mereka yang kami doakan pagi hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya pagi hari ini kami bersatu hati, kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Karena itu kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami mau memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Turunlah berkat-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Turunlah damai sejahtera-Mu atas bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini boleh bangkit dari pandemi COVID. Bangsa ini boleh pulih dari pandemi COVID di dalam nama Yesus. Kami teramat percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Karena itu kami memohon belas kasihan Allah, memulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Tuhan memberkati Wakil Presiden, Tuhan memberkati jajaran menteri yang ada, Tuhan memberkati Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan memberkati Ketua BIN, Tuhan memberkati KPK, bahkan Tuhan memberkati Bapak Panglima TNI, Tuhan memberkati Bapak Kapolri di dalam nama Yesus. Bahkan pemerintahan-pemerintahan yang ada di pusat, pemerintahan yang ada di daerah, kami ucapkan berkat gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, kami serahkan sampai kepada kecamatan, kelurahan, desa, kota-kota di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa kami dipulihkan. Tuhan Yesus tolong jauhkan bangsa ini daripada segala orang-orang yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kami doakan agar mereka bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami doakan mereka juga ya Tuhan, setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan jahat, dengan licik. Kami berdoa Roh Kudus jamah setiap mereka, mafia-mafia perobatan, mereka mafia-mafia alat rumah sakit, mereka mafia-mafia yang mencoba mengambil keuntungan di tengah-tengah masa pandemik ini dengan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Beri kasih dalam hati mereka itu, beri kasih hati mereka, sehingga ketika mereka melihat keadaan ini, mereka berempati, mereka memiliki belas kasihan, karena itu yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang berada di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Kami berdoa buat TNI, Polri. Kami berdoa buat
dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada, bahkan volunteer yang ada sebagai garda terdepan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati hidup mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka damai sejahtera, luputkan mereka dari COVID di dalam nama Yesus. Sekalipun Tuhan izinkan mereka terpapar, mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apa yang kami naikkan dan doakan sudah kami terima dari Tuhan. Kami dijawab karena kami tahu Tuhan menjawab setiap doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita mengerti bahwa pengurapan itu penting dalam hidup kita. Sehingga kita bukan orang-orang sembarangan. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Karena itu prepare yourself, persiapkan dirimu. Karena orang yang diurapi akan dikhususkan oleh Tuhan. Orang yang diurapi akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah muka bumi ini. Karena kita adalah agen-agennya Tuhan. Karena kita adalah perpanjangannya Tuhan. Untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa kasih, untuk membawa kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Angkatlah kedua belah tanganmu, kembalilah ke aktivitasmu, dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga mereka diberkati. Suami-suami mengasihi istri, menghargai, mencintai istri. Istri-istri tunduk kepada suami, menghargai, menghormati suami. Bahkan orang tua mengasihi, mencintai, mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak hargai, hormati orang tuamu sehingga panjang umurmu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini mereka ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa besok di hari terakhir dalam minggu berjalan, kita masih ketemu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, orang-orang yang diurapi Tuhan. Haleluya.